Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aba wa umat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah kita panjatkan yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan, untuk mempelajari suatu ilmu yang penting karena terkait dengan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan adanya anak-anak kita, yaitu 10 pilar untuk mendidik anak yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak pernah kenal lelah, selalu berjuang untuk umatnya agar umatnya mendapat kebaikan dan selamat di akhirat kelak. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslihni sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak umat sekalian, kita sampai pada halaman yaitu terkait wasiat, ya. Wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabinya agar berbuat kebaikan kepada ayah-ayah mereka. Silakan bisa dilihat di slide, akan saya tampilkan. Insya Allah kita masuk ke halaman ya ini. Kita murojaah ulang dulu. Jadi sebelumnya Syekh menyampaikan bahwa amanah anak adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah ini harus kita tunaikan, ya, dengan cara mendidik mereka, ya, meluruskan kesalahan yang ada pada mereka, menasihati mereka dan mengarahkan mereka. Jadi dengan ini, ya, dengan 4 hal ini kita bisa menunaikan amanah anak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan penunaian amanah ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini adalah ciri-ciri orang mukmin, yaitu orang-orang yang selalu menjaga dan perhatian dengan amanah-amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan firman Allah dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga kalian mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian dalam keadaan mengetahui. Jadi ciri khas seorang mukmin adalah menjaga amanah. Sedangkan amanah yang terbesar, ya, adalah salah satunya adalah amanah anak-anak kita. Kemudian saya melanjutkan bahwa seorang anak itu adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha
yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Jadi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa anak adalah nikmat yang sangat agung. Ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa anak laki-laki, dan ada yang diberikan nikmat anak perempuan. Nah, di balik nikmat ini ya, ada hak-hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Ini sudah dijelaskan ketika kita menunaikan ya, hak-haknya, maka kita memenuhi amanah ini. Tapi kalau kita melalaikan atau membiarkan anak, ya berarti kita telah meremehkan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, terkadang sebagai tambahan ya, terkadang kita seringkali sebenarnya tujuannya baik gitu ya. Tujuannya adalah karena kita sayang anak ya, kita tidak mau menyakiti anak, tapi justru kita melalaikan sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu amanah. Amanah Allah Subhanahu wa taala agar kita mendidik anak-anak kita. Amanah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengarahkan anak-anak kita dan bukan membiarkan. Ya memang terkadang berat gitu ya. Terkadang untuk meluruskan ya, atau mungkin dalam tanda kutip menghukum itu enggak tega. Tapi kalau kita kembali kepada amanah ini, maka insya Allah kita akan memikirkan panjang ke depan ya, dan ini untuk kebaikan mereka gitu. Terus kemudian ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini adalah pokok yang agung, kaidah yang agung ya, terkait tentang pentingnya kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mendidik mereka ya, dan meluruskan kesalahan mereka. Sebagaimana ucapan ini Ali bin Abi Thalib ya, beliau mengatakan alimuhum wa addibuhum ya, ajari mereka dan luruskan kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian Syekh melanjutkan juga dalil ya, tentang pentingnya kita perhatian dengan pendidikan anak, yaitu hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang kalian ya, atau kita ini yang bertanggung jawab atasnya. Seorang pemimpin, imam adalah penanggung jawab dan dia akan ditanya tentang siapa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah penanggung jawab dalam keluarganya dan dia akan ditanya ya, tentang apa yang ia bertanggung jawab atasnya, yaitu apa? Yaitu keluarganya. Seorang laki-laki akan ditanya tentang istri-istrinya. Seorang laki-laki akan ditanya tentang anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang perempuan, seorang istri, maka dia penanggung jawab di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang ia bertanggung jawab atasnya, yaitu apa? Anak-anaknya dan semua yang terkait di rumah suaminya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pembantu adalah penanggung jawab dalam atau pada harta sayyidnya ya, tuannya, dan dia akan ditanya tentangnya. Allah kemudian dikasih kesimpulan oleh Rasulullah SAW, Allah ingatlah kullukum ra'in, setiap kita itu tidak akan lepas dari tanggung jawab ya, kita semuanya penanggung jawab, paling tidak kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kita pasti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita bertanggung jawab atasnya. Kemudian
kita sampai ke halaman ini, yaitu di halaman 6 ya, di halaman 6 Syekh Abdul Razak mengatakan, wa kama awsallahu azza wa jalla al-anbiya'a bibirri abaihim wa wujubi al-ihsan ilaihim. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, ada kata ausa, ada bi di sini, artinya walaupun kita terjemahan letternya dalam mewasiatkan ya, tapi dalam uslub bahasa Arab ya, sebagaimana ketika orang Arab mengatakan ausa fulanan bisyai' ya, artinya amaru bihi wa faradahu alaih. Apa artinya? Yaitu mewajibkan ya, jadi kita artikan sebagaimana Allah mewajibkan kepada para nabi ya, afan abna ya, abna itu seorang anak, bukan nabi, afan abna itu anak. Sebagaimana Allah mewajibkan kepada anak-anak ya, bibirri abaihim, untuk berbuat baik kepada orang tua mereka, wa wujubil ihsan ilaihim, dan wajibnya berbuat ihsan kepada mereka, biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 8, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husnan, dan kami wajibkan manusia untuk ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Faqad awsa al-aba bil abna'i aidan, sebagaimana seorang anak wajib berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka seorang orang tua juga wajib berbuat baik kepada anaknya juga. Bagaimana cara orang tua berbuat baik kepada anaknya? Bitarbiyatihim wa ta'dibihim, dengan cara mengajari mereka dan takdib, dan apa? Meluruskan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi takdib di sini sebagaimana yang telah saya sampaikan dulu, walaupun arti tarbiyah dan takdib ini mirip, tapi takdib itu ada unsur untuk meluruskan kesalahan ya. Biasanya digunakan untuk menghukum ya, bertindak tegas, itu namanya takdib. Jadi tidak cukup kita hanya mengajari anak-anak kita saja ya, kemudian tidak mampu untuk meluruskan kesalahan dengan alasan takut atau khawatir menyakiti mereka, tapi kita wajib untuk mentakdib mereka. Walaupun nanti terkadang dalam tahap akhir ya, misalkan anak-anak sudah umur 10 lebih gitu ya, ternyata mereka berbuat kesalahan dan kita harus memukul karena terpaksa, ya tidak apa-apa. Kalau istilah kita menjewer kan gitu, tidak masalah ya, tapi ingat, bukan dengan emosi ya, bukan dengan kemarahan yang sangat, tidak. Tapi memang kita untuk mentakdib mereka, untuk ngajari mereka, untuk menanamkan bahwa perbuatan mereka itu salah dan itu kesalahan yang besar. Itu takdib ya. Sebagaimana kama qala ta'ala, di mana kok ada ini perintah bagi seorang ayah atau orang tua ya, wajib berbuat baik pada anaknya, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu diwasiatkan ya, kepada kalian, atau Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Nah, kalau kita melihat di surat An-Nisa ini ya, ayat 11. Jadi setelah potongan ayat-ayatnya panjang. Jadi ayatnya ini adalah sebenarnya tentang warisan ya, tentang warisan. Bagaimana mengatur dan menjaga anak-anak ya. Kewajiban seorang tua itu yaitu memberikan warisan ini kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana sisi pendalilannya? Kenapa kok ayat tentang waris ya, ayat tentang waris kok dihubungkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dengan perintah wajibnya seorang
atau orang tua ya berbuat baik pada anaknya. Nah, sisi pendalilannya adalah lawang untuk menjaga anak gitu ya, untuk berbuat baik kepada anak-anak itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Uangnya gitu kan, mal dengan apa? Warisan. Apalagi dari sisi apa? Pendidikannya. Itu sisi pendalilan. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan fa wasiyatullah lil abai bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil aulad bi abaihim. Wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua atau kewajiban Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua terhadap anak-anaknya, ya, apa yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya ini lebih dahulu dibandingkan kewajiban anak kepada kedua orang tuanya. Masya Allah ya. Dari mana ini? Coba perhatikan di surat An-Nisa ya. An-Nisa itu lebih dahulu dari sisi urutan dalam Al-Quran ya, dibandingkan surat Al-Ankabut kan gitu ya. Dan ternyata di surat An-Nisa itu yang pertama dibahas adalah apa? Terkait di sini wasiat atau kewajiban orang tua untuk berbuat baik kepada anaknya. Dalam ayat ini adalah terkait tentang warisan. Ya. Apalagi terkait apa? Tarbiyah dan takdib. Nah, baru di surat Al-Ankabut dibahas tentang apa? Kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Nah, coba kalau kita mencermati bagaimana indahnya ucapan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini akan buat kita tersadar apa umat sekalian. Kita seringkali itu terlalu menuntut anak kan gitu. Kita ingin anak kita A, kita ingin menuntut anak kita B, C, D, E ya. Harusnya anak kita begini. Tapi kita lupa, kita tidak melihat diri kita sendiri. Ya. Kita tidak melihat diri kita, sudahkah kita memberi tauladan kepada anak-anak kita? Sudahkah kita benar-benar berusaha mengarahkan anak-anak kita? Sudahkah kita berusaha untuk mendidik mereka, meluruskan kesalahan mereka? Atau kita malah menyerah gitu ya? Udah aku capek ngadepin anak-anak saya, wakalnya gak karu-karuan, udah tak biarin misalkan. Atau malah beralasan tentang psikologi, karena ada sebagian kita mungkin mengatakan, oh kalau saya memegang pendapat yang membebaskan anak, saya ngikutin anak aja, sudah nggak perlu nggak perlu diarah-arahkan, nggak usah, biarkan anak itu bebas. Ya mungkin ini sekedar untuk menutupi ketidakmampuan kita kan gitu. Seringkali karena kita itu capek, lelah ngarahin anak, mendidik anak, akhirnya kita beralasan apa terkait psikologi. Padahal jelas dalam Islam, Aba umat sekalian, bahwa kita sebagai orang tua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait amanah anak-anak kita ini. Maka perlu kita tinjau lagi, sudahkah saya mendidik anak kita dengan baik? Sudahkah saya mengarahkan anak kita dengan baik? Bahkan sekedar sholat, bahkan sekedar sholat saja, para sahabat dan para ulama dulu sering menanya anaknya. Jadi ketika di luar kota kemudian datang, ya nggak ditanya, wah nak sudah makan atau belum? Tidak. Sudah sholat belum tadi? Sudah sholat subuh belum? Ya, sekedar pertanyaan, tapi ini merupakan penunaian amanah kita. Karena kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait anak-anak kita. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad akhbarana nabiyuna, dan sungguh telah mengabarkan Nabi kita Al-Karim yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna lil walidaini ta'tsiran balighan, bahwa kedua orang tua itu memiliki ta'tsiran balighan ala abnaihim, pengaruh yang sangat kuat terhadap anak-anak mereka.
Jadi ini adalah evaluasi kita gitu ya sebagai orang tua. Ketika anak-anak kita ada kekeliruan di sana, ada yang kita sikapnya nggak kita suka gitu kan, ada ngomong yang nggak kita suka. Hal yang pertama, kita tidak menyalahkan anak kita, tapi kita evaluasi diri kita sendiri sebagai orang tua. Kenapa? Karena kita memiliki taksiron baligon, pengaruh yang kuat terhadap anak-anak kita. Mungkin ya, mungkin tanpa sadar kita melakukan suatu keburukan gitu ya, direkam oleh anak-anak kita. Ya, kemudian dikeluarkan oleh anak-anak kita di hadapan kita. Gitu. Nah, beliau melanjutkan fi aqaidihim wa adyanihim fadlan an akhlaqihim wa tibaihim. Taksiron balighon ini lebih khusus lagi oleh Syekh Abdul Razak dijelaskan pengaruhnya ya dalam akidah mereka. Jadi yang berpengaruh terhadap anak ya adalah akidah orang tuanya juga. Adyanihim, agama mereka. Fadlan, lebih utama lagi apa? Akhlak-akhlak mereka, dan tibaihim. Apa itu tiba? Yaitu apa? Kepribadian. Ya, kepribadian. Karena itu abah umat sekalian, kita harus mereview diri kita gitu. Karena anak itu kalau kita gambarkan seperti cermin, ya, cermin kita. Ketika anak melakukan ini, maka seakan-akan kita bercermin diri kita gitu loh. Wah, jangan-jangan aku seperti itu ya, kan gitu. Jangan-jangan aku seperti itu ya, untuk evaluasi. Nah, setelah kita memperbaiki diri, ya insya Allah kita bisa memperbaiki anak kita gitu. Ini dan ingat ini di sini fi aqaidihim wa adyanihim. Ya, ini penting banget. Anak-anak itu terlahir dalam keadaan yang fitrah. Ya, sebagaimana nanti yang dijelaskan dalam hadis. Fitrahnya itu sudah lurus, baik ya, bagus gitu kan. Tapi ada tapinya. Nanti ada yang merusak fitrah anak-anak kita, ya. Dan itu yang pertama adalah kita sebagai orang tua. Mungkin ketika dalam masa mengandung, ya, uminya dalam masa mengandung, fitrahnya baik anaknya, ya. Kemudian mungkin dalam kondisi uminya mungkin emosinya nggak stabil, ya. Mungkin saat itu kurang ngaji, ya, kemudian mendengar ucapan yang jelek misalkan, ya, itu sudah berpengaruh pada janinnya, ya, pada anak yang dalam perutnya, kan gitu. Makanya dulu kita pernah punya ide sebenarnya, Bapak umat sekalian. Saya ingin ada sebuah sekolah, dan ini belum tergarap ya sampai sekarang. Setahu saya belum tergarap. Alangkah baiknya itu ada sekolah dari 0 tahun. Kok bisa 0 tahun? Iya, kita bukan ngajarin anaknya, tapi kita ngajarin bagaimana orang tua itu siap, ya, agar anaknya ini akan memiliki kebaikan nanti ketika lahir. Ya, bagaimana mengondisikan seorang ibu gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan seorang ibu. Ya. Ini belum tergarap. Ya, kalau ada yang di bidang ini, masya Allah. Jadi anak-anak akan terkondisi gitu ya sejak dalam perut uminya, perut ibunya. Nah, termasuk akidah dan agama mereka. Coba bayangkan kalau misalkan dari kondisi perut, ya, kemudian dia sering mendengarkan Al-Quran, ya, kemudian sering mendengarkan ceramah, ya, maka tertanam itu. Kemudian lahir begitu terus sampai anak-anak ini sudah mendekati tamyiz misalkan, ya, akidahnya sudah tertanam kuat gitu. Nah, kalau misalkan tadi ada kaitan kayak emosinya labil, kemudian masuk ucapan-ucapan yang jelek, ya sudah akan terpengaruh pada anak itu. Jadi ketika lahir dia sudah membawa bibit yang jelek gitu ya. Bibit jelek dari apa? Dari masa kandungan tadi. Aslinya baik gitu kan. Tapi ketika lahir karena kondisi ibunya enggak terjaga gitu ya. Ya akhirnya anaknya juga mulai muncul bibit jelek. Nah, dalam perkembangan juga seperti itu, Bapak umat sekalian. Kalau kita membiarkan, ya,
Ingat, pengaruh jelek kepada anak itu lebih cepat masuk, kan gitu. Kita biarin aja deh, kasihan anak-anak kita, kan gitu ya. Biarin terus gitu. Mulai masuk pengaruh jelek gitu kan. Ya, itulah yang membuat fitrah anak kita nggak jadi fitrah lagi. Nah, ketika sudah tertanam, kemudian kita kadang-kadang beralasan apa? Misal ada anak itu suka menipu, misalkan ya. Mulai muncul dia sifat berbohong. Kita tahu anak itu berbohong gitu kan. Kita biarkan, nggak apa-apa, nanti hilang sendiri kok itu. Mungkin gitu ya, alasan kita adalah nanti hilang sendiri. Biarkan aja, karena ini masa-masa kita harus sesuai fitrahnya. Fitrahnya gitu, nanti akan berubah kok. Dia akan uh, kesukaan menipu itu nanti dia akan bermanfaat ketika besar. Misal seperti itu. Ya, ini tidak pas gitu ya. Kenapa? Karena seorang anak ya, si fitrahnya adalah tidak menipu. Tapi ketika dia suka menipu, pasti ada pengaruh jelek di situ. Siapa yang ngasih pengaruh? Macam-macam. Nanti disebutkan oleh Syekh di pembahasan akhir. Ya. Apalagi akhlak mereka dan kepribadian. Jadi kita sebagai orang tua itu sangat berperan pada karakter anak-anak kita. Ya, karakter anak kita. Kenapa? Karena setiap hari ya anak itu bergaul dengan kita gitu loh. Mereka melihat kita, melihat omongan kita gitu. Jadi sangat pengaruh karakter atau akhlak kita terhadap anak-anak ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap maulud, ya, setiap anak-anak yuladu dilahirkan alal fitrah, sesuai fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan apa? Yahudi. Fitrahnya bagus ketika sebelum lahir ya. Ketika lahir ya, mulai seorang kedua orang tua menanamkan keyakinan apa? Yahudi. Berubahlah keyakinan anak yang tadinya sesuai fitrah gitu. Au yunassiranihi, atau yang menjadikan anak itu Nasrani. Au yumajjisanihi, atau yang menjadikan anak itu Majusi. Nah, ini perumpamaan yang bagus ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamithlil bahimati tuntijul bahimata. Sebagaimana hewan ya, bahimah itu disebutkan adalah hewan yang berkaki empat selain hewan buas, itu adalah bahimah. Sebagaimana hewan melahirkan hewan yang lain, hal taro fiha jada'a, apakah kamu melihat padanya itu kecacatan? Nah, coba kita pikirkan perumpamaan Rasulullah ini. Seorang seekor kambing, kayak bayangannya kambing aja. Ketika kambing ini melahirkan anak gitu ya. Awalnya adalah umumnya tidak ada cacat sedikit pun, jad'a, enggak ada jad'a, enggak ada kecacatan. Tidak ada telinganya terpotong, ya kan? Tidak ada hidungnya terpotong, kakinya buntung, ya. Enggak ada. Ya, umumnya utuh, ya. Kambing melahirkan kambing, kan gitu. Apa yang membuat cacat? Apa yang membuat cacat? Ya, yang membuat adalah sebabnya bisa jadi pemiliknya, ya, atau bisa jadi yang mengembalakan. Ya. Bisa jadi karena pemiliknya atau yang mengembalakan itu memang sengaja memotong, ya kan, memotong hidungnya, memotong kakinya sehingga cacat, atau telinganya sehingga cacat. Atau bisa juga dibiarkan, gitu kan, nggak dirawat, nggak diperhatikan, sehingga anak-anak itu bukan anak-anak, ini kita bicara kambing. Kambingnya mungkin kecelakaan gitu ya, mungkin diterkam oleh serigala, mungkin kejepit ya. Kenapa? Karena yang pemiliknya atau yang bertugas merawat kambing itu membiarkan gitu. Jadi bukan emang aslinya gitu. Nah, ini perumpamaan yang indah. Kita lanjutkan dulu. Wa hada matsalun balighun mahsus. Dan ini adalah permisalan yang sangat gamblang, yang bisa diindra, yang sangat jelas. Fa innal bahimata tuntaju fil ada salimatan.
Ya, pada umumnya hewan itu ya fil adah umumnya itu akan melahirkan hewan lain yang selamat salimatan minal uyubi wal afat, ya, dari aib-aib, dari cacat, ya, dari pokoknya yang mengurangi ini baiknya hewan itu pada umumnya semuanya ini bagus gitu loh. Falaisa fiha jad'un au qat'un fi yadiha. Ya, maka tidak ada pada hewan itu kecacatan atau terputus tangannya, au uduniha atau telinganya, au rijliha atau kakinya, ya. Wa inna yasulu dzalika min sahibiha au ra'iha. Dan kok bisa dia ada cacat, ya, ini disebabkan oleh pemiliknya atau yang menggembalakannya, imma bi ihmalihi, baik itu karena membiarkan, ya, membiarkan hewan itu, au bi fi'lihi mubasyaratan atau melakukan langsung. Nah, di sini kita bisa memahami nggih Bapak umat sekalian bahwa kalau kita misalkan dengan seorang anak gitu ya, fitrahnya bagus awalnya anak itu, dia lurus ya sesuai dengan Islam. Tapi ya, dia akan jadi cacat dengan dua sebab. Bisa jadi kita sebagai orang tua secara tidak sadar menanamkan keburukan itu, ya. Atau yang kedua, kita membiarkan anak itu, ya, sehingga dia terkena pengaruh-pengaruh buruk. Gitu. Jadi yang pas adalah apa? Oke, sebagaimana yang saya sering sampaikan, kita mendidik anak itu seperti main layangan, gitu ya. Kadang-kadang kita melepaskannya, tapi tetap kita awasi dan talinya tetap kita pegang. Jangan sampai kita lepas kendali. Jadi ketika kita mengulur layangan, layangan itu akan semakin tinggi kan? Tapi ketika semakin tinggi diterpa angin, dia bisa jadi oleng. Nah, saat itu kita pegang, ya. Kita luruskan lagi, kita pegang, kita tarik, ya. Jadi ada saatnya kita melepas, ada saatnya kita memegang, ada saatnya kita tarik. Dan seperti itulah kita mendidik anak gitu. Kalau kita tarik terus ya, kita terlalu protektif, maka layangan itu tidak akan tinggi. Dan anak itu nggak akan berkembang ya. Kenapa? Karena kita terlalu protektif. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu terlalu bahaya ya. Semuanya kita jaga gitu ya. Terlalu kuat jaganya. Sehingga anak itu merasa terkekang dan tidak berkembang. Kenapa? Karena dia akan bergantung pada orang tuanya terus. Kalau terlalu kita lepas ya, maka yang terjadi dia akan meninggi sebentar ya, kemudian putus atau terhempas. Ya. Jadi dia tidak bertahan di ketinggian yang pas. Dia akan jatuh ya, terhempas. Itu kalau kita terlalu melepas layangan. Sama kayak anak. Kalau kita terlalu membiarkan anak, membebaskan anak, ya jangan salahkan nanti ketika anak-anak kita ternyata melakukan keburukan. Ya, dia akan protes nanti di akhirat. Ya, kalau ditanya kenapa kok mau melakukan ini, ya keburukan, maka dia jawab apa? Karena orang tua saya dulu nggak ngajarin saya. Karena orang tua saya membiarkan saya. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya kita mendidik anak, filosofinya seperti kita main layangan. Ya. Ada saatnya kita melepas, ada saatnya kita memegang, dan ada saatnya kita menarik. Saya melanjutkan. Fahakada al-ibn fa innahu yuladu 'alal fitrah. Dan sebagaimana juga seorang anak itu, maka anak itu dilahirkan dengan keadaan fitrah. Fa idza ta'allama al-kadhiba, apabila anak itu belajar dusta, wal ghisya, ya sebagai man ghasya falaysa minna, ya, dan kecurangan, belajar curang, awil fasad atau kerusakan, wal inhiraf atau penyimpangan, au ghairihi minal munkarat, fa innahu li amrin kharijin anil fitrah. Maka itu semua adalah perkara yang di luar dari fitrah anak. Jadi semua keburukan yang anak kita lakukan sebenarnya adalah apa? Adalah dari luar fitrahnya, yang secara tidak sengaja atau sengaja tertanam dan kuat pengaruhnya pada anak-anak kita gitu. Jadi kadang-kadang anak kita belajar dusta
Dari mana? Nah, coba contohnya kadang-kadang kita ketika berhadapan dengan anak-anak ya, masih kecil gitu kan, kita mau ngajak anak gitu, nak sini yuk, nggak mau anak kita. Loh sini loh, ayo sini, nggak mau. Kemudian kita bohongi ya, ini lo tak kasih permen, padahal kita nggak bawa permen. Kemudian anak kita datang, mana permennya? Ah, nggak apa-apa, ayo sini aja, pokoknya nanti aja besok. Ya, ternyata nggak dibelikan. Nah, secara tidak sadar ya ternyata kita sudah ngajarin anak kita bohong. Makanya anak kita juga bohong. Curang. Nah, ini juga bisa. Misalkan apa namanya? Kita janji gitu ya, kita janji besok ya kita ke daerah mana gitu ya. Udah, setelah besoknya kita tuh udah, wah ini nggak bisa kayaknya, padahal tidak ada suatu keperluan yang mendesak ya, tapi kita wah nggak ada nih, kita nggak bisa ke sana, udah besok aja lagi ya, terus besok 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 besok. Nah, sehingga apa, tertanam pada anak kita untuk selain menipu juga berbuat curang, kerusakan, penyimpangan ya, secara tidak sadar kadang-kadang kita menanamkan itu pada anak-anak kita. Makanya hal yang pertama kali ketika kita melihat keburukan pada anak kita adalah kita evaluasi diri ya, banyak-banyak istighfar ya. Kenapa? Karena di situ menunjukkan kelalaian kita. Bisa jadi kita sengaja menanam atau tidak sengaja menanam keburukan, atau kita justru membiarkan anak-anak itu sehingga apa, dia terkena pengaruh buruk ya. Imma an yakuna bisababi su'it tarbiyah ya, bisa jadi karena dia melakukan keburukan ini ya, itu karena buruknya tarbiyah, pendidikan. Kita nggak pernah belajar cara didik anak, sehingga kita didik anak itu keliru. Au ya al-ihmali fiha, atau kebalikannya ya, kita nggak mau peduli dengan pendidikan anak gitu. Kita nggak mau peduli dengan mendidik anak-anak kita. Au bimu'atsirin kharijiyyin min ashabis su', atau dengan sebab apa, teman-teman buruk dia. Nah, ini ya. Makanya kita harus memang mengawasi anak-anak, memilihkan teman-teman untuk anak-anak kita. Au ghairihim minal khulta, atau selain mereka dari hal-hal yang mencampuri tadi. Jadi fitrahnya anak itu lurus, baik gitu ya. Tapi yang menyebabkan anak buruk adalah pengaruh-pengaruh ini tadi. Baik itu dari orang tua atau temannya, atau cara pendidikan kita keliru, atau kita terlalu membiarkan ya, atau TV ya, bisa jadi anak kita sering nonton TV sehingga secara tidak sadar itu terserap semuanya seperti itu. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh Syekh ya. Kemudian Syekh melanjutkan di berikutnya, ini saya ringkas saja. Dan karena pentingnya ini ya, amanah ini, dan besarnya amanah ini, maka Syekh di sini menyebutkan 10 pilar yang terhitung min ahammil usus, dari apa? Dari asas-asas atau pondasi-pondasi penting yang hendaknya setiap orang tua itu memperhatikannya. Jadi pilar-pilar ini disusun oleh Syekh ya, dipilih dari hal-hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan ya, dalam hal terkait mendidik anak. Ini insyaallah ini hanya penutup aja, dan insyaallah pada Sabtu berikutnya kita akan membahas ar-rakizatul ula, yaitu pilar yang pertama, ikhtiyaruz zaujatis salihah. Jadi kewajiban kita yaitu memilih istri yang salihah. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Sebelum kita tutup, ada pengumuman. Yang pertama, insyaallah grup Telegram ya tentang menghafal 142 hadis itu sudah saya sampaikan di grup SDTA Kutab Rumah Quran dan Taut Kutab Rumah Quran. Monggo bagi para aba ya, karena kita yang sedang siap ya, yang sudah siap adalah mungkin untuk mengatur ini setorannya, kemudian jadwalnya itu saya dan Ustaz Lukman, maka kita
membuka untuk aba dulu. Ya, kita setiap musyrif atau musyrifah nanti akan menangani 5 ya, 5 aba. Jadi saya 5, kemudian Ustaz Lukman 5. Jadi memandu. Jadi kita nanti harapannya tidak terasa ya, mengulang-ulang terus, ngapalin terus sampai kita hafal 142 hadis. Ya, harapannya kita sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan kecerahan ya, nadarallah, bagi orang yang mendengar sabdanya, ya, menghafalnya dan menyampaikannya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Said waktu kajian pekan yang lalu. Nah, untuk yang akhwat ya atau ummahat, insyaallah nanti setelah ada akhwat yang siap ya, nanti kita akan bentuk juga grup akhwat. Ya, sama harapan kita agar kita bareng-bareng bisa mendapatkan manfaat ya, dengan menghafal 142 hadis. 142 hadis ini adalah sebenarnya yang dipelajari oleh anak-anak kita. Ya, 100 hadis itu adalah kita namakan hadis ringkas ya. Terus kalau 42 hadis itu adalah hadis Arba'in Nawawi. Nah, harapannya dengan grup ini kita menghafal tanpa terasa menghafal begitu. Dikit demi dikit. Terus yang kedua ini untuk STQ Ibnu Abbas ya. Jadi saya membuka untuk wali santri utama yang mungkin anak-anaknya ingin ini ya, daftar semacam TPQ di sore hari untuk menguatkan pembelajaran. Ya, silakan saya buka pendaftaran ya, sebagaimana yang telah diumumkan. Ya, tujuannya sebenarnya saya ingin ada sisi sosial ya, ada sisi sosial dari kami. Tapi saya mulai dari saya pribadi dulu. Jadi nanti harapannya semua tim itu ada satu kegiatan sosial gitu ya, yang harapannya bukan gaji gitu ya, tapi ya seikhlasnya gitu. Memang tujuannya adalah sosial, yaitu dalam konteks ini adalah kita mengajarkan anak-anak yaitu menghafal Al-Quran ya. Terus juga ada materi-materi lain yang tidak banyak, karena ini kita fokuskan ke 30% kurikulum SDTA. Jadi ringkas, yaitu harinya sudah saya sampaikan. Monggo kalau misalkan berminat atau mungkin ada rekomendasi untuk yang membutuhkan, maka nggak apa-apa disampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.